Bagaimana orang Kristen menjelaskan Roh Kudus? Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Orang Kristen meyakini bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, bersama dengan Allah Bapa dan Allah Anak, Yesus Kristus. Doktrin ini, yang diratifikasi pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan dijelaskan dalam pengakuan iman Nikea, menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya dan sama dalam esensi ilahi dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus bukanlah entitas yang lebih rendah, tetapi merupakan bagian integral dan setara dari Tuhan yang satu. Peran dan fungsi. Roh Kudus memiliki beberapa peran dan fungsi utama. 1. Peran dalam penciptaan dan Roh Kudus aktif dalam penciptaan dunia dan terus memelihara serta memperbaruinya. Roh Kudus juga membimbing penulisan kitab suci dan menginspirasi para nabi. 2. Peran dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus tinggal dalam orang Kristen, membimbing, menghibur, dan memberdayakan mereka. Roh Kudus memberikan karunia dan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, dan damai, serta membantu orang percaya tumbuh dalam kekudusan dan pemahaman akan kehendak Tuhan. 3. Pengudusan. Roh Kudus mentransformasi dan memurnikan orang percaya, membantu mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan dan tumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. 4. Peran dalam gereja. Roh Kudus memberdayakan gereja, melengkapi orang percaya untuk pelayanan, dan memupuk persatuan di antara orang Kristen. Roh Kudus terlibat dalam administrasi sakramen, seperti baptisan dan ekaristi. Pengalaman pribadi dan hubungan. Banyak orang Kristen mengalami Roh Kudus secara pribadi melalui pertemuan spiritual, bimbingan, dan penghiburan. Hubungan pribadi ini mencerminkan peran aktif dan dinamis Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, menekankan bahwa Roh Kudus bukan hanya konsep teologis tetapi juga kenyataan relasi yang hadir. Dasar Alkitabiah dan historis. Konsep Roh Kudus berakar dalam konteks Alkitabiah dan historis. Roh Kudus disebutkan di seluruh kitab suci, terutama dalam Perjanjian Baru, dan memainkan peran signifikan dalam peristiwa penting seperti baptisan Yesus dan Pentakosta. Kesaksian dan pengakuan imanan awal menegaskan peran dan hakikat Roh Kudus. Kompleksitas dan analogi. Doktrin Tritunggal dan hakikat Roh Kudus bisa kompleks dan menantang untuk dipahami sepenuhnya. Meskipun analogi, seperti tiga bentuk api, panas, cahaya, energi, dapat memberikan gambaran, mereka memiliki kesan dan harus digunakan dengan hati-hati. Peran dan atribut Roh Kudus lebih baik dipahami melalui tindakan dan kehadirannya dalam kehidupan orang percaya daripada melalui analogi yang sempurna. Atribut ilahi. Roh Kudus digambarkan memiliki atribut pribadi, intelijensia, emosi, dan kehendak, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang personal dan kekuatan impersonal. Simbol-simbol seperti merpati, angin, atau api sering digunakan untuk mewakili kehadiran dan tindakan Roh Kudus. Secara ringkas, orang Kristen menjelaskan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi sepenuhnya dari Tritunggal dengan peran penting dalam penciptaan, wahyu, dan kehidupan orang percaya. Roh merupakan bagian sentral dari iman Kristen, menawarkan bimbingan, pemberdayaan, dan transformasi sambil terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan dan misi gereja.